Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Cancer. Baik, tema kita kali ini adalah yang mungkin akan terjadi di hidupmu ke depan. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu. Ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja apa yang akan terjadi di hidupmu ke depannya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana koneksi dirimu dan kehidupan mendatang. Aminkan yang terbaik. Kalaupun ada yang negatifnya, dipakai berjaga-jaga, jangan sampai itu terjadi. Dan kalaupun sudah terjadi, ya dipakai untuk cari solusi kalau seandainya negatif. Tapi diaminkan yang positifnya, ya. Oke, kita lihat apa yang terjadi di hidupmu ke depan. Wow, Ace of Wands. Saya lihat di sini akan datang keajaiban untukmu. Wow, bicara keajaiban berarti semesta mendukungmu. Wow, keren. Ya. Saya merasakan energinya di sini, semesta menjagamu, semesta mendukungmu, semesta menyayangi kamu. Wah, ini karena mungkin kamu sudah berubah ya, dari pola hidup yang lama ke pola hidup yang baru. Kamu banyak merenungi nasibmu di masa lalu dan akhirnya kamu mau mengambil keputusan untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya. Dimana saya lihat kamu akan berusaha untuk tetap tenang, tetap tegar, ikhlas, dan selalu menyerahkan semua kepada semesta. Apapun yang terjadi, baik buruknya itu kamu tetap memberikan yang terbaik ataupun selalu berpikir positif akan semua yang terjadi dalam hidupmu. Wow, keren ya. Saya lihat di sini kamu nggak ngoyo-ngoyo ya. Ya udah, kalau belum rezeki ya belum. Hari ini nggak apa-apa. Yang penting besok kita semangat lagi. Jadi kamu selalu berpikir positif dan akhirnya hidupmu berubah. Di mana keterpurukan akhirnya lengser dari hidupmu. Karena apa? Kamu melengsarkan pikiran negatif. Kamu melengsarkan orang-orang negatif. Kamu tahu di mana tempatmu saat ini. Di mana keputusan tegas yang kamu ambil akhirnya menentukan nasibmu. Ya, kemarin kamu pelin-pelan, jadi hidupmu juga terombang-ambing, gak jelas. Tetapi pada saat kamu mempunyai ketegasan dalam hidupmu, mempunyai batasan, ya, dan mempunyai tujuan arah hidup, akhirnya apa? Semesta menuntunmu ke arah yang lebih baik. Dimana dia jatuhkanmu dulu, atau membuka topeng-topeng orang toksik itu, walaupun sakit. Tetapi itu yang akan menjadi batu loncatan buat dirimu menuju ke arah yang lebih baik. Karena semesta tahu bahwa dengan kesakitan itu kamu sadar. Ya. Nah ini kira-kira apa yang akan terjadi dalam hidupmu? Hidupmu akan lebih enteng, lebih nyaman, lebih damai itu. Walaupun mungkin kondisinya kamu sendiri ataupun mungkin circle-mu akan menyempit, menipis. Ya, atau bahkan kamu enjoy aja sendiri tuh. Kamu menjadi bintang walaupun dalam gelap. Contohnya, wah dia sendiri, kesepian. Padahal kamu merasa saya nggak kesepian, saya enjoy, saya happy, ada uangku kok. Ya, ketimbang ada cinta kiri, ada diporotin atau dimanfaatkan,
Atau banyak circle tapi toksik semua, pinjam-pinjam duit nggak kembalikan, benalu semua. Nah, ini ada beberapa seperti gitu ya. Yang mana berpikir bahwa sendiri itu saat ini yang mungkin kemarin merasa tidak nyaman, tapi akhirnya pada saat dijalani malah nyaman. Lebih enjoy, lebih happy, lebih tenang. Ya, keajaiban pun muncul, di mana mungkin kemarin mereka jatuhkan di karirmu, atau kamu ada persaingan tidak sehat di dunia kerja gitu kan. Tapi akhirnya kamu resign, kamu mendapatkan pekerjaan baru, tempat yang lebih menyenangkan, ataupun kamu berwirausaha sendiri, atau kamu kerja di rumah aja santai, happy, enjoy, dapat duit. Walaupun mungkin tidak sebanyak yang di sana, tetapi tercukupi. Bahkan ada lebih, bisa ditabung ketimbang di sana banyak hutang, stres, mumet, tekanan, pusing. Bicara keajaiban karena apa? Kamu merasa bahwa dimanapun saya tetap ada rezeki gitu. Sampai di rumah pun ya, yang mana tidak keluar-keluar rumah tapi tetap aja ada rezeki. Dimana semesta membuka semua peluang dan kamu mengambil itu. Contoh jualan online, affiliate, konten kreator, ataupun mungkin kamu jualan di teras rumah, atau jualan apa gitu di parkiran mobil, bukan parkiran apa, garasi mobil ya, ataupun mungkin di gudang kamu yang nggak pakai, kamu ubah menjadi studio untuk milikmu untuk konten. Ini contoh ya. Jadi akhirnya bisa menghasilkan barang-barang yang tidak terlalu, yang mungkin kamu merasa bahwa wow, tidak mungkin, akhirnya jadi mungkin karena bisa berpenghasilan ya. Begitupun juga dari sisi keuangan ya, cukup terus, ada saja rezekinya. Bahkan kamu bisa berangsur-angsur membayar hutang-hutangmu sampai lunas, yang mana kamu merasa bahwa wow, amazing, ternyata semesta, keberkahan semesta itu nyata. Dimana pada saat saya menyerahkan semua kepada semesta, pertolongan itu muncul. Sedangkan kemarin saya minta pertolongan manusia toksik yang datang. Tidak selesai, malah menambah masalah. Menambah hutang, menambah beban, menambah pikiran, menambah tekanan. Tapi kalau saya di sini sendiri enjoy, happy, ada duitnya, ya, uang juga masih bisa ditabung, tidak mengikuti gaya hidup orang, tidak gengsi, ya. Saya lihat ke depan keuanganmu lebih baik. Keberuntungan pun nampak untukmu. Contohnya kamu bisa monetisasi dengan cepat, bisa menghasilkan uang, gaji dari YouTube, konten TikTok, live, ataupun jualan online, ataupun apapun. Banyak yang membantumu, contoh, aduh nggak ada kurir, oh ternyata ada jasa kurir, dan itu orang jujur. Ya, dimana ya setoran tetap ada untukmu. Dia tidak bawa lari kabur uang. Jadi pada saat kamu butuh selalu ada orang-orang baik yang menolong kamu, yang mana semesta titipkan mereka untukmu, membantumu. Ya, begitupun juga kalau kamu jualan, mereka minta harga murah tapi akhirnya mereka mengerti kalau kamu cuma untung tipis, dan akhirnya jualanmu tetap mereka beli. Dari cara bicaramu yang sopan, dari pelayananmu yang bagus, yang ramah, ya, mereka suka. Nah ini ya, jadi bicara tentang karirmu bagus. Kalaupun mungkin kondisinya kamu di pekerjaan baru, kamu bisa beradaptasi dengan baik. Kalaupun mungkin kondisinya kamu sekarang ada di pekerjaan yang serius ya, yang bagus lah begitu, saya lihat akan ada penambahan jabatan, ya, tanggung jawab dan kenaikan jabatan. Ya. Jangan takut. Kamu selalu beruntung. Ya, selama kamu berpikiran positif. Kalaupun mungkin masalah cinta, ada beberapa yang saya lihat akhirnya cut dari hubungan toksik dan mendapatkan cinta sejati. Walaupun mungkin kondisinya memang ada beberapa yang juga ya berteman aja dulu gitu. Tetapi orang-orang baik, orang-orang tulus yang datang kepadamu. Bukan orang-orang modus, bukan mokondo, bukan matre. Ya. Jadi bicara cinta, ada orang tulus yang akan datang memperjuangkan kamu. Orang yang serius dan orang-orang yang mau bertanggung jawab terhadapmu. Kalaupun kamu sudah punya anak, dia mau menerima anakmu. Dia sayang kepada anakmu. Ini kalau seandainya kamu single parent. Bicara dalam percintaan, yang mana mungkin, aduh kayaknya udah tua, gak ada yang mau suka aku, ya, aduh badanku begini, kulitku begini. Tapi ternyata ada. Ya.
Tuh, di mana dulu kamu merasa insecure ya, ibaratkan tidak nyaman dengan ini itu, tapi sekarang kamu udah deh pasrah aja, tapi akhirnya kamu bahagia. Di mana ya? Kalau tubuhku gemuk ya sudah, saya nikmati aja, yang penting sehat. Ya, badanku begini ya begini. Ada beberapa yang malah sembuh dari sakit. Yang dulu susah kurus akhirnya kurus. Yang obesitas akhirnya badannya bagus. Yang kurus bisa jadi gemuk. Ya. Yang mungkin kamu dulu skincarean apa, masih jerawatan, beruntusan, malah nggak pakai apa-apa, malah kulitmu terawat. Ya. Auramu bersinar pada saat kamu ke energi positif. Hidupmu bahagia, hidupmu penuh berkat. Sakitmu berangsur-angsur pulih. Hubungan dengan orang tua dan sesama akhirnya lebih berkekeluargaan. Dimana kemarin mungkin agak cuek, diam, ataupun diam-diaman ya, ataupun mungkin sinis-sinisan. Sekarang lebih ya udah, kita tersenyum aja. Dengan senyuman akhirnya mereka juga tersenyum. Dan akhirnya apa? Hubungan lebih hangat. Ya, kalaupun dengan mantan, saya lihat mantan ingin kembali, tapi kamu oke, saya sudah memaafkan, tapi saya nggak mau lagi diakses oleh dirimu, ataupun ada apapun selain mungkin kalau anak ya. Tetapi kalau ada juga yang nggak usah, kalau memang kamu nggak nafkahi, karena ada yang mau nafkahi, nggak nafkahi tapi seolah-olah mau minta perdamaian. Ya, kamu sudah mendamaikan, kamu sudah memberikan maaf, tapi ya sudah, jangan pancing-pancing anak untuk kita bersatu kembali. Ini ada beberapa seperti gitu ya, karena dia lihat kamu sudah kaya, sudah lebih baik, dia menumpang hidup. Ini ada orang-orang gitu. Tetapi kamu sudah tidak bisa dimanipulasi, karena semesta sudah membuka topengnya. Ya. Nah ini, jadi ada orang yang bersalah kepadamu, entah pasanganmu, entah keluarga, entah siapapun, yang mana akhirnya karirmu menanjak, dari sisi keuanganmu bagus, dia mau datang. Datang karena apa? Lihat kamu sudah menjadi orang yang wow lagi. Dimana kemarin pada saat kamu susah dia di mana gitu. Tetapi kamu tahu bahwa oh ternyata topengnya udah kebuka nih. Semesta membukakan semuanya tentang dirimu gitu. Nah ini, jadi kamu belajar dari masa lalu dimana kamu tidak mau terkoneksi lagi dengan orang toksik. Ya. Dan akhirnya mereka juga menghormatimu. Mereka juga akhirnya ada yang malu dan menyingkir perlahan. Jauh. Karena dia tahu bahwa kamu sudah bukan seperti yang dulu yang bisa dibodoh-bodohi karena kepolosanmu, atau karena rayu-rayuannya kamu langsung luluh gitu. Ternyata kamu sudah tidak seperti gitu. Dia tidak bisa memanipulasimu lagi, sehingga akhirnya dia pergi menghindar ataupun malu. Nah ini, jadi keajaiban-keajaiban muncul dalam dirimu, di mana hutang lunas, saya lihatnya seperti gitu. Dari karir oke, dari keuangan, uangmu ada, tabunganmu ada, dan bahkan mungkin kamu akan membeli aset, entah rumah baru, tanah, ataupun mungkin ya kendaraan ya, mobil motor impianmu, atau kamu pergi jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan di Bali, atau di tempat-tempat wisata eksotik yang kamu selama ini mungkin aduh ingin pergi tapi kemana ya. Tapi ada saja travel yang mungkin menawarkan harga murah, ataupun mungkin ada ajakan teman, yuk mari kita pergi sama-sama. Ada aja yang akhirnya kamu bisa merealisasikan itu. Ya. Hidupmu lebih tenang, lebih enteng, lebih bahagia. Dan orang-orang lebih menyayangimu, menghormatimu, mencintaimu. Nah itu keajaiban-keajaiban yang muncul, yang mana selama ini kamu inginkan sebelumnya, tetapi tidak terjadi. Tetapi pada saat kamu sudah tidak terkoneksi dengan orang-orang toksik, akhirnya apa? Energimu tercas full, dan satu persatu impianmu terwujud. Makanya ini saya bilang adalah keajaiban yang akan datang kepadamu karena anugerah semesta. Dimana semesta menjagamu, semesta menyayangimu, dia mengangkat derajatmu. Ya, begitupun ada yang tukang iri apa gitu ya, ya semakin iri dia, ataupun menipu atau memanfaatkan kamu dulu ya, semakin miskin. Ya. Ataupun dulu kemarin dia mau kamu terjatuh, tidak sukses gitu kan, tapi semesta mengangkatmu. Ya. Dengan kesuksesan tanpa siapapun. Karena ada beberapa yang menjatuhkanmu dari sisi karir. Mungkin dia menghasut pimpinan, menghasut rekan kerjamu atau apa, supaya dibenci, supaya kamu resign, ataupun mungkin dipecat ya. Supaya dia merasa bahwa wah, kamu tidak mengikuti saya akan hancurkan kamu gak boleh jadi manusia. Kamu harus, ya ada seperti gitu kan, yang mana kamu tidak bisa tanpa aku gitu. Tetapi kamu bisa buktikan bahwa kamu lebih baik tanpanya. Nah ini ya, jadi kondisimu ke depan akan jauh lebih baik dari sisi keuangan, kesehatan, dan dari lingkungan, pergaulan ya.
dan ya satu persatu impianmu terwujud. Itu keajaiban, dimana kamu kerja santai, enjoy, happy, kamu bisa membeli semua apa yang kamu inginkan. Ada tabungan, terus juga orang menghormatimu, derajatmu naik. Dan bahkan mungkin kamu single parent, kamu bisa mendidik anakmu, menyekolahkan di tempat yang bagus. Dan akhirnya orang melihat kamu sosok yang tegar, sosok yang tangguh. Ya, nah ini, jadi orang-orang yang dulu mengkhianatimu malu. Orang-orang yang dulu pinjam-pinjam uang akhirnya juga kere, miskin. Ya, mau pinjam lagi kamu gak kasih, karena kemarin mereka belum balikin. Ya, mereka mau bilang kamu sombong, angkuh apa, kamu gak peduli. Ya, karena kamu tahu bahwa ya mereka salah, ngapain. Mereka sudah dibantu, kamu lagi mau bilang negatif, ya sudah biar aja. Jadi kamu tidak mau kotori tanganmu, pikiranmu, hatimu dengan orang-orang toksik. Makanya tadi saya bilang circle-mu itu berubah, dimana menipis tetapi terkoneksi dengan orang-orang tulus. Ya, nah itu. Jadi dari sisi kesehatan kamu juga berangsur-angsur pulih, dari sisi tekanan mental juga berangsur-angsur kamu bisa berdamai dengan masa lalumu. Ya. Dan ada pun cinta sejati yang akan datang, dimana kamu dipenuhi dengan cinta, kasih sayang, dan kelimpahan. Wah, itu ya. Jadi karma baik akan datang kepadamu, jangan takut ya. Sekarang kamu mau terima tidak? Mau Kak Ica? Ya, ketik di kolom komentar, saya mau menerima berkat semesta. Biar saya membacakannya dan saya mendoakanmu agar semua impianmu bisa juga cepat terwujud ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya, dimana kondisimu ke depan kamu dapat keajaiban dari semesta. Dan ya, hidupmu akan lebih baik, hidupmu akan lebih nyaman. Dan yang paling utama adalah tenang ya. Kamu mendekatkan diri kepada semesta, mengizinkan semesta yang bekerja untukmu. Dan semua yang ada padamu, kamu pun juga berbagi, saya lihatnya ya. Entah bersedekah, entah kamu berbagi ke mana, ke saudara yang membutuhkan, orang yang membutuhkan ya. Jadi kamu semakin banyak berbagi, semakin banyak berkahmu, semakin banyak rezekimu. Nah ini ya. Jadi jangan takut, selama kita berbuat baik, itu adalah investasi kita untuk mendapatkan karma baik di masa depan ya. Oke, semoga resonate. Dan kita lihat untuk koneksi dari orang-orang yang terkoneksi dalam readingan ini, yang mana mungkin pernah menyakitimu, membuatmu terluka dan akhirnya malu, ataupun ingin datang minta maaf, ataupun silaturahmi ya, dan hubungannya lebih baik, membaik, ataupun ya tadi, kalaupun dia masih toksik ya berarti dia tersingkirkan. Tetapi ada juga yang akhirnya berubah, karena kamu berubah, sikap mereka juga berubah kepadamu. Dan inilah mereka yang mana terkoneksi dalam readingan ini. Kita lihat untuk koneksi inisial dan zodiaknya. Saya mulai dulu dari inisial. Dimana untuk inisial, kamu terkoneksi dengan ada huruf M, ada huruf V, ada huruf S, D, W, G, T, Y, N, O, H, A, E, F, J, C, P, B, K, dan O. Oke, semoga resonate. Dan kita lihat untuk koneksi zodiak di sini. Dimana untuk zodiak, kalaupun di inisial tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya. Oke, untuk zodiak di sini saya sudah menarik energinya juga. Kita lihat untuk koneksi zodiak, dimana kamu terkoneksi dengan ada bintang Sagittarius, ada Scorpio, Taurus, Aries, Cancer, Pisces, Leo, Aquarius, dan bintang Libra. Jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta, kasih, kelimpahan, rezeki, dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.